Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pernah nggak Anda merasa sudah menghafal dengan maksimal tapi nggak hafal-hafal juga? Atau sudah murojaah dengan maksimal dan rutin istiqomah tapi hafalannya kok ngerasa nggak lancar-lancar juga? Ada beberapa hal yang perlu Anda pahami terkait dengan hal ini. Jadi persepsi yang perlu kita bangun dalam menghafal Al-Quran adalah tujuan kita menghafal. Untuk apa kita menghafal? Sehingga nanti akan mempengaruhi tindakan kita dalam menghafal. Menghafal Al-Quran itu sejatinya adalah untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan menjadi seorang penghafal Al-Quran. Karena penghafal Al-Quran istimewa di mata Allah. Bahkan Rasulullah pernah mensabdakan, innalillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah itu memiliki keluarga-keluarga dari golongan manusia. Dan para sahabat pun penasaran dan berkata, qalu man hum ya Rasulullah. Mereka bertanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Kemudian jawab Rasul, ahlul Quran hun ahlullah wa khassatuhu. Para ahlul Quran merekalah keluarga-keluarga Allah dan orang-orang spesialnya. Maka dengan menjadi seorang penghafal Al-Quran, kita menjadi manusia-manusia istimewa. Itulah harapan kita. Jadi proses menghafal, proses murojaah yang kita lakukan itu bukan sekedar menerapkan sebuah metode tertentu untuk bisa hafal, atau kita punya tujuan ingin lancar hafalannya, atau ingin hatam, atau ingin mencapai target tertentu. Bukan itu masalahnya, tapi kita sedang dalam proses menjadi orang-orang istimewa di mata Allah dengan mentaqarrubkan diri atau mendekatkan diri kepada Allah menjadi seorang penghafal. Ini mindset pertama yang harus kita tanamkan dalam diri sebelum menghafal. Dan yang kedua, menghafal Al-Quran juga merupakan tindakan menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Jika kita lihat sejarah, Al-Quran diturunkan berbasis hafalan. Mulai dari malaikat Jibril kepada Rasulullah diturunkan dengan metode hafalan. Rasulullah kepada para sahabatnya juga dengan metode hafalan. Sahabat kepada para kaum muslimin secara umum juga dengan metode hafalan. Maka ketika kita menghafal, kita juga menghidupkan sunnah dan tradisi Rasul dan para sahabat-sahabatnya. Kemudian yang berikutnya yang perlu kita tanamkan mindset dalam diri kita adalah ketika Allah memberikan kendala dengan tidak hafal-hafal atau sudah dilancarkan tapi tidak lancar-lancar, itu merupakan bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa. Kenapa demikian? Contohnya misalnya ketika kita menghafal tapi tidak hafal-hafal, itu artinya Allah menginginkan kita mendapatkan pahala yang lebih banyak lagi dari ayat-ayat yang sedang kita usahakan itu. Seandainya kita menghafal kemudian cepat hafal, tentunya kita tidak akan mendapatkan pahala sebanyak yang kita lakukan ketika kita menghafal tapi tidak hafal-hafal. Misalnya kita menghafal satu ayat diulang 2 kali sudah hafal, tentunya kita hanya akan mendapatkan pahala membaca 2 kali. Tapi kalau kita nggak hafal-hafal, harus diulang 10 kali, 20 kali, 30 kali baru hafal, tentunya pahalanya akan jauh lebih banyak. Maka teorinya adalah semakin sulit ayat itu dihafal, semakin banyak ayat itu akan diulang oleh kita, dan semakin banyak juga pahala yang akan kita dapatkan dari ayat tersebut. Nah, ini untuk masalah menghafal. Jadi nggak usah sedih. Prinsip saya adalah dalam menghafal itu maksimalkan saja durasi menghafalnya. Anda punya waktu berapa menit nih untuk menghafal? 10 menit kah? 20, 30, 1 jam? Manfaatkan aja 1 jam itu dari awal sampai akhir untuk menghafal secara berkualitas. Tidak terburu-buru, berapapun nanti yang akan didapatkan itu urusan Allah ya. Tugas kita adalah memaksimalkan waktu yang kita sudah siapkan. Kalaupun hari ini tidak hafal, ya besok diulangi lagi, dihafalkan ulang lagi.
begitu saja, yang penting prosesnya, dan Allah juga tidak akan melihat hasilnya. Nanti di akhirat tidak akan ditanya hafalanmu lancar enggak, tapi yang akan ditanya adalah bagaimana usahamu untuk mendapatkan hafalan itu. Kan seperti itu. Ya, jadi jangan bersedihlah kalau Anda menghafal tapi tidak hafal-hafal. Justru ini merupakan bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan pahala yang lebih banyak dari Al-Qur'an yang kita hafalkan, dan bisa jadi usaha kita dalam mengulang-ulang ayat tersebut juga menjadi penggugur atau pembersih hati kita dari dosa-dosa yang kita lakukan. Kemudian untuk yang berikutnya, untuk Anda yang ngerasa sudah murojaah dengan istiqomah setiap hari, diulang-ulang hafalannya, melancarkan yang depan belakang lupa, melancarkan yang belakang depan lupa, begitu aja terus. Nah, ini juga merupakan sebuah kasih sayang, ya, bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Ya sama teorinya seperti tadi. Ketika kita merasa hafalan kita belum lancar, maka kita akan memiliki ketakutan dan kekhawatiran. Ketakutan dan kekhawatiran itulah nanti akan mendorong kita untuk tidak berhenti murojaah. Seandainya kita murojaah sekali kemudian hafalannya lancar dan tidak lupa-lupa lagi, mungkin kita akan berpikir, buat apa saya murojaah lagi, kan hafalannya sudah lancar, ya sudahlah nggak usah murojaah. Kan seperti itu. Tapi kalau kita murojaah kemudian ada saja ayat yang mungkin ngeblank, lupa, kita akan takut, khawatir, dan kita akan merasa, wah, kalau saya nggak murojaah, saya akan lupa nih ayatnya. Mungkin akan lebih banyak lagi ayat yang lupa. Maka kita akan terdorong untuk terus-terus murojaah setiap hari, rutin istiqomah. Nah, jadi seperti itu. Kita mengelola rasa takut kita, kekhawatiran kita menjadi sesuatu yang positif, ya. Kemudian ayat-ayat yang lupa, yang mungkin di satu waktu itu kita murojaah lancar, tiba-tiba ketika kita mengulangi lagi ayat itu lupa. Nah, ayat yang lupa seperti itu menjadi warning buat kita, peringatan, alarm, pemberitahuan dari Allah buat kita kalau hafalan kita itu bukan menjadi kekuasaan kita, tapi itu semuanya adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang memberikan kelancaran hafalan kita. Maka kita jangan ujub, jangan merasa berbangga diri dengan memiliki hafalan Al-Quran. Kita harus memasrahkan hafalan kita kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, tidak lupa kepada Allah, minta, ya Allah berikan aku kelancaran hafalan, dan kita komitmen kepada Allah. Jika lancar, maka kita tidak akan mengurangi porsi murojaah kita. Mudah-mudahan dengan begitu hafalan kita akan terjaga dan Allah akan memberikan nikmat kelancaran hafalan itu. Nah, itulah beberapa hal yang perlu kita pahami dan kita tanamkan dalam mindset kita ketika kita menghafal dan menghadapi kesulitan-kesulitan, terutama tidak mudahnya untuk mendapatkan hafalan dan tidak mudahnya untuk mendapatkan hafalan yang mungkin. Oke, mungkin itu. Kita akan sambung di kesempatan berbeda. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe bagi yang belum, dan follow juga Instagram @sobatquranid. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.